Waktu tentang ASN dalam pembahasannya tidak melibatkan DPRD. Hal ini bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019. Dalam pasal 58 disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai atau ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perang dingin antara legislatif dan eksekutif di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau seakan tak pernah usai. Jumat 29 Oktober 2021, para wakil rakyat di Kota Gurindam kembali melayangkan hak interpelasi untuk kedua kalinya kepada Wali Kota Tanjung Pinang Rahma. Masalah yang muncul adalah masih menyoalkan kebijakan Peraturan Wali Kota Tanjung Pinang Nomor 56 Tahun 2019 tentang tunjangan penghasilan pegawai aparatur sipil negara yang tak juga dapat dijelaskan Wali Kota Tanjung Pinang Rahma. Bukan menghadiri undangan paripurna istimewa itu, Wali Kota Rahma hanya mengirimkan surat untuk wakil rakyat. Sikap ketidakhadiran Rahma berujung hak angket dari para wakil rakyat di Senggarang. Untuk pertama kalinya, di Kepulauan Riau hak angket digunakan para wakil rakyat untuk menyelidiki fokus permasalahan yang terjadi di pemerintah Kota Tanjung Pinang. Khususnya persoalan tunjangan sang wali kota yang ikut masuk dalam Perwako TPP ASN 2019. Pemirsa, kisruh hak angket dan hak interpelasi yang dikeluarkan oleh DPRD Kota Tanjung Pinang untuk Wali Kota Tanjung Pinang Rahma menuai banyak kontroversi di masyarakat, menyita perhatian publik. Untuk membahasnya, kita sudah bersama dengan Yuniarni Pustoko Weni, Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang. Bu Weni, terima kasih atas waktu Anda dalam program Yutohi, Bu. Iya, Mas Fahri. Iya, kita berbicara mengenai hak interpelasi dan juga hak angket yang dikeluarkan oleh DPRD Kota Tanjung Pinang untuk Wali Kota Tanjung Pinang Rahma. Mungkin supaya masyarakat awam mengenal hak interpelasi dan juga hak angket, bisa dijelaskan barangkali Bu, apa itu hak interpelasi, kemudian apa itu hak angket? Jadi hak interpelasi itu yaitu hak istimewanya DPRD, di mana ketidakpatuhan pemerintah atau kepala daerah atau wali kota, bupati atau gubernur itu bisa dijadikan hak interpelasi. Dan hak bertanyanya DPRD kepada kepala daerah. Jika hak interpelasi ini tidak ditemukan dan tidak ditemukan kepatuhan wali kota ataupun kepala daerah itu sendiri, maka naik ke hak angket. Jadi ini mekanisme yang sudah diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini. Bu Weni, kita mengenal jika hak interpelasi dan juga hak angket ini bukan kali pertama dikeluarkan oleh DPRD Tanjung Pinang. 2020, informasi yang kami peroleh bahwa pernah dikeluarkan hak interpelasi oleh DPRD Tanjung Pinang kepada Wali Kota Tanjung Pinang Rahma mengenai tunjangan pegawai TPP ASN ya di tahun 2020. Bisa Anda jelaskan kenapa hal ini bisa dikeluarkan? Apa masalah dari TPP ASN sendiri, Bu? Nah, jadi dari TPP itu kita melihat ada kesenjangan, ketidakadilan yang dibuat oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang pada saat itu. Maka sempat kita meminta keterangan dari TAPD untuk menjelaskan hal ini, namun sulit sekali. Nah, daripada itu akhirnya kita memunculkan ini dengan diajukan dari beberapa fraksi di DPRD bahwa ini kita harus naik ke hak angket karena kita menemukan ketidakadilan dalam TPP ini. Berarti tunjangan pegawai pemerintah TPP ASN itu tahun 2020 hak interpelasi sudah dikeluarkan oleh DPRD. Sudah. Kemudian di tahun 2021 ini apakah hak itu dikeluarkan lagi untuk meminta pertanggungjawaban atau penjelasan dari pemerintah? Atau seperti apa? Jadi untuk 2021 ini adalah sambungan dari hak interpelasi yang 2020 di mana wali kota sudah menjawab atas yang dipertanyakan di dalam paripurna hak interpelasi kepada Wali Kota Tanjung Pinang. Namun pada kesempatan pandangan fraksi, Wali Kota tidak bisa menjawab, melimpahkan kepada Sekretaris Daerah. Nah, Sekretaris Daerah pada saat itu mengatakan pada rapat paripurna bahwa akan menjawab secara tertulis.
Ini kita tunggu dari bulan ke bulan dari tahun 2020 ini sampai akhirnya masuklah 2021 ini. Dan kita DPRD tentunya harus ada ending akhir namanya rekomendasi. Benar. Nah, kita undang kembali untuk menyelesaikan interpelasi ini. Namun wali kota tidak hadir pada saat itu. Nah, pada saat itulah muncul kata-kata hak angket itu, karena itu adalah merupakan sebuah hak istimewanya DPRD. Oke, mengenai TPP ASN tahun 2020 kemudian berlanjut di tahun 2021 seperti itu. Anda tadi mengatakan ada kesenjangan di sana. Bisa dijelaskan secara spesifik kesenjangan seperti apa yang dinilai oleh DPRD mengenai TPP ASN ini? Oke, jadi di sini kita melihat, saya membawa data di sini tambahan objektif lainnya untuk eselon-eselon ini. Jadi di sini ada eselon yang sama eselonnya dari eselon, misalnya contoh eselon 3, ini sama eselonnya. Ruang lingkup kerjanya berbeda. Namun ada eselon yang ternyata begitu tinggi TPP-nya. Nah, dengan eselon yang sama juga, dengan pekerjaan yang berat, dengan pekerjaan di luar yang mungkin bisa berhadapan dengan kecelakaan atau dengan hal-hal yang tidak masuk di dalam keselamatan diri gitu, tetapi mendapatkan TPP yang rendah. Nah, di sini kita melihat kesenjangan itu. Kita minta ini dirubah. Dan ada satu hal yang mungkin sampai hari ini pemerintah Kota Tanjung Pinang mungkin lupa dengan aturan di mana TPP itu juga harus mendapatkan rekomendasi ataupun surat dari pimpinan DPRD. Artinya ini harus dibahas bersama DPRD. Artinya yang dibawa selama ini oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang itu apakah dibolehkan oleh negara dipakai uang itu? Sementara ini sudah berjalan 3 tahun. Seperti itu. Apa sebenarnya yang ditemukan oleh DPRD dari TPP ASN ini, Bu? Yang ditemukan DPRD itu pemberian nilai TPP ASN 2019 yang tidak proporsional. Berarti ada kesenjangan di sana? Ada kesenjangan. Misalnya yang kami dapatkan juga, Bu, data pembagian TPP ASN pada Kabid dan juga Kabak itu lebih tinggi daripada Kepala Dinas. Iya. Kemudian hal itu ditunjukkan DPRD mengajukan RDP, rapat dengan pendapat. Ya, pada oleh saat itu Pemda. ada surat dari salah satu OPD dinas ke kita. Ini seperti apa, gitu. Nah, disitulah mulainya kawan-kawan fraksi menyusun segala sesuatunya. Ini bagaimana dan laporkan kepada pimpinan. Di situ kita temukan, dan karena memang pada saat itu kita berharap wali kota mau mendengar, disampaikan oleh media pada saat itu ya, ternyata tidak juga gitu. Keterlibatan pemerintah kota dalam hal ini seperti apa, Bu? Menyikapi interpelasi yang tadi diberikan oleh DPRD dari 2020 ke 2021 ini? Ya, awalnya kita buat susunan mekanisme ini melalui pandangan fraksi, kesepakatan. Kalau di DPR itu kan kesepakatan namanya ya. Terus masuk lagi di dalam itu paripurna. Ternyata memang fraksi-fraksi menginginkan interpelasi ini. Kita undang wali kota. Saat itu satu anggota dewan semuanya memberikan pertanyaan yang hadir. Berarti awal kasus interpelasi ini berawal dari TPP ASN ya, di tahun 2020 sudah, kemudian 2021. Dan juga 29 Oktober 2021 DPRD fraksi semua sepakat untuk melayangkan hak angket kepada Wali Kota Tanjung Pinang Rahma. Bisa Anda jelaskan, Bu, terkait hal tersebut, Bu? Kenapa bisa DPRD mengeluarkan hak angket kepada Wali Kota Rahma? Baik, ini agak seru sedikit ya. Jadi di sini karena kita mengundang kembali untuk membuat rekomendasi, harusnya hak interpelasi ini kita tutup agar mendapat rekomendasi dari pemerintah kota, dari DPRD untuk pemerintah Kota Tanjung Pinang. Begitu kita undang, kita berikan apa kebutuhan-kebutuhan yang harus dia lengkapi. 1 jam sebelum kita paripurna interpelasi itu tiba-tiba muncul surat dari pemerintah Kota Tanjung Pinang yang menyatakan beliau tidak bersedia hadir karena sudah menjawab pada tahun lalu. Ini apa yang dijawab oleh wali kota pada saat itu, Bu? Jadi beberapa hal di situ, ya pokoknya di situ hanya tertulis tidak bersedia karena sudah dijawab pada tahun lalu, dan ada beberapa hal lah di situ yang mungkin akhirnya saya anggap ini pelecehan, ya. Saya ulangi, pelecehan bagi
DPRD Kota Tanjung Pinang, lembaga kami. Nah, jadi kita tetap jalankan paripurna itu. Saya tetap jalankan paripurna tanpa itu. kehadiran dari pemerintah Kota Tanjung Pinang pada saat Dan itu. kita skor 15 menit kita skor atas permintaan salah satu fraksi. Kita telepon melalui sekwan ke Wali Kota Tanjung Pinang, jawabannya tetap tidak mau hadir. Nah, muncullah di situ perubahan di dalam pidato. Karena sudah kita buat sesuai dengan ini jika hadir, ini jika tidak hadir. Di situ muncullah akhirnya memang harus naik ke hak angket. Nah, sepakat fraksi melaksanakan hak angket pada saat itu. Di situ tertera dalam semuanya fraksi kita bertanyakan kepada forum kembali. Saya tanyakan kepada forum karena ini sebuah pelecehan. Saya minta jawaban dari forum dan forum satu persatu fraksi menjawab. Dan bahkan ini memang akhirnya naik ke hak angket hari ini. Sejauh ini apa tanggapan dari pemerintah terkait dilayangkannya hak angket dari DPRD Kota Tanjung Pinang sendiri, Bu Weni? Sampai hari ini sih kalau langsung ke lembaga belum ada, tapi mungkin melalui media sudah sepertinya ada unjuk rasa dari pemerintah Kota Tanjung Pinang. Ya, melalui media saya hanya memperhatikan saja, mulai dari kita selesai hak angket itu media menuliskan ada pemakzulan seperti itu. Sebelum kita ke sana, Bu Weni, sebenarnya masalah untuk hak angket ini apakah mengenai tunjangan pegawai pemerintah aparatur sipil negara atau TPPASN tadi, atau ada masalah lain, Bu, yang menjadi penyebab atau alasan kenapa DPRD mengeluarkan hak angket ini? Jadi hak angket ini sebenarnya begini, awalnya memang atas dasar wali kota tidak hadir. Ketidakhadiran wali kota dan menyerahkan surat kepada kita bahwasanya seolah-olah beliau sudah benar. Ya, sementara kita sudah menemukan banyak sekali Tanjung Pinang ini permasalahan-permasalahan yang mungkin DPRD dalam bentuk pengawasan juga kami pun tidak dapat membendung satu persatu. Bisa dirincikan barangkali apa saja permasalahan yang ditemukan oleh DPRD mengenai hal tersebut, karena kan fungsi dari DPRD sendiri pengawasan tadi yang Anda sampaikan. Di DPRD itu ya kita tidak menyebutkan identitasnya siapa, memang kita sembunyikan ini mulai dari Basnas, ya awalnya TPP, Basnas, permasalahan Basnas juga banyak sekali yang melaporkan kepada kita. Terus masuk lagi masalah pangkalan gas. Terus masuk lagi permasalahannya itu permasalahan posyandu, itu yang kecil-kecil sebenarnya, tapi ini permasalahan. Nah, masuk lagi permasalahannya di mana yang kita temukan terakhir yaitu TPP wali kota. Wali kota mendapatkan TPP itu ini yang sebuah mengejutkan. Itu menjadi landasan bahwa DPRD sepakat semua fraksi untuk melayangkan hak angket kepada wali kota Rama. Bu, setelah itu mekanisme seperti apa? Setelah dilayangkan hak angket kepada wali kota Rama, kemudian selanjutnya pembentukan seperti apa lagi yang dilaksanakan oleh DPRD? Bu? Jadi setelah kita putuskan bersama di forum paripurna, kita lanjutkan ke hak angket. Kami tutup paripurna, melanjutkan paripurna Banmus, membuat jadwal, dan kita tutup lagi paripurna Banmus, kita masuk lagi pada paripurna hak angket ini. Hak angket ini panitia angket namanya. Dan berarti sudah dibuat panitia untuk mengurusi masalah angket ini ya, Bu? Panitia angket. Jadi panitia angket ini nanti akan bekerja setelah SK dari pimpinan DPRD keluar, akan bekerja lebih kurang 60 hari untuk penyelidikan. Hasil dari penyelidikan ini nanti akan diserahkan kepada aparat hukum yang berwenang di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kota Tanjung Pinang. Seperti ini. Nanti setelah hak angket ini diserahkan, ini sudah kembali, artinya sudah dalam tanggung jawabnya aparat hukum. Seperti gitu. UTV coba mengkonfirmasi, Bu, mengenai hal tersebut. Jadi masalah hak angket ini kan memang baru tadi dilaksanakan 29 Oktober 2021. Kemudian nanti akan dibentuk panitia bekerja 60 hari sesuai dengan ditertangani SK tadi. Setelah itu tindak lanjut dari pemerintah sendiri seperti apa, Bu? Apakah ada mengajukan banding barangkali atau mengajukan seperti apa gitu mekanisme seperti itu, Bu? Gini ya, jangankan mengajukan banding, kita surati berkali-kali saja nggak pernah dibalas, ya kan? Kita surati berkali-kali aja pemerintah Kota Tanjung Pinang itu tidak pernah membalas, apalagi mereka mau naik banding. Saya rasa mungkin
mereka lebih kepada menebarkan pesona di masyarakat, bahwasanya ini mereka nggak salah, dengan tanda kutipnya itu mereka nggak salah. Tapi silakan, ini akan kembali lagi pada hak penyelidikan, diangket nanti kepada aparat hukum. Dan jika ini kita temukan terbukti sebuah kesalahan dan pelanggaran, ya disitulah makanya muncul kata-kata saya di paripurna itu bahwa wali kota ini bisa dimakzulkan. Gitu. Tapi inilah yang lagi rame-ramenya nih, situasi yang ada di Kota Tanjung Pinang ini. Di TV juga coba mengkonfirmasi tanggapan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang, tapi juga belum mendapat respon dari yang bersangkutan. Ibu, tadi menarik mengenai pemakzulan tadi, mungkin bisa diperjelas oleh masyarakat pemakzulan seperti apa? Karena kan tadi tahapannya tahap hak interpelasi, kemudian hak angket, hak menyatakan pendapat lagi ada ya, baru kemudian sampai ke tahap pemakzulan. Bisa jelaskan barangkali, Bu? Tahap pemakzulan itu nanti setelah mendapatkan bukti. Bukti dari pihak penegak hukum tadi yang bersangkutan. Iya, bukti yang diputuskan oleh pengadilan. Begitu bukti itu menyatakan itu bersalah, barulah wali kota oleh DPRD bisa dimakzulkan. Dan dalam artian kata besarnya, kalau itu ingkrah ya, ingkrah keputusan itu ingkrah, kita makzulkan. Bu Weni, kita sempat mengetahui bahwa pemerintah Kota Tanjung Pinang sebagai lembaga eksekutif dan juga DPRD Kota Tanjung Pinang sebagai lembaga legislatif seharusnya bersinergi, kakak adik lah kepada untuk itu yang mesti diterangkan masyarakatnya ya. Karena sekarang fenomena di masyarakat bahwa DPRD dan juga pemerintah kota sama-sama bersetegang ini, sama-sama beradu kata-kata gitu. Tanggapan Anda mengenai hal tersebut, Bu, kata-kata terakhir? Ya, mungkin ini statement yang terakhir ya, kita supaya masyarakat juga mengetahui. Jadi di sini disayangkan kenapa harus wali kota tidak hadir pada saat kita undang untuk bicara di forum, dan merasa malah wali kota dizolimi oleh DPRD. Nah, sementara kita membuka forum agar wali kota bisa bicara di dalam forum itu sendiri dengan sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia ini. Namun di sini kita ingin mendengarkan jawaban wali kota persoalan-persoalan yang mungkin include di dalam hal-hal yang menyangkut TPP, karena seluruh PNS yang ada di Kota Tanjung Pinang ini sedang menunggu apakah benar ini DPRD yang salah gitu. DPRD yang salah karena TPP belum dibayarkan. Harusnya kan wali kota menjawab di dalam forum dan tidak mencari pembenaran sendiri di luar. Ya, dan ini juga pesan saya kepada tokoh-tokoh masyarakat dan kepada seluruh PNS, kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang umumnya. Ini murni tidak ada dendam pribadi. Ini murni adalah aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang kami dapati di DPRD. Sehingga kami berharap kepada Wali Kota Tanjung Pinang untuk kembalilah ke arah memimpin Kota Tanjung Pinang, karena di dalam visi misi ada satu hal yang saya dapati, harmoni kebinekaan. Tapi Tanjung Pinang hari ini tidak ada harmoninya. Terima kasih. Itu pernyataan Anda ya. Terima kasih Bu Weni atas waktu Anda.